Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di bawah kobaran api terdengar jeritan memilukan dari Luotian. Namun meskipun begitu Chowking hanya menghela nafas dan tidak membantu. Sementara itu Xiaoyan kembali mengangkat bendera pertempuran. Di kejauhan sebuah serangan telah melintas di udara mengarah ke kehampaan. Energi yang mengerikan langsung membelah langit membawa tekanan luar biasa. Xiaoyan tertawa kecil sebelum melompat ke lautan api dan tubuhnya melesat seperti kilat. Serangan ini begitu dahsyat hingga kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luotian. Sebenarnya Xiaoyan tidak berniat sampai sejauh ini, karena di antara mereka berdua tidak ada dendam yang mendalam. Namun dengan serangan ini tampaknya dia telah menciptakan permusuhan dengan Luotian. Saat berikutnya lautan api terus meluas dan menyapu ke sekelilingnya dengan ganas. Gelombang panasnya menjalar ke kehampaan dan di mana nyala api itu menyebar, awan-awan di langit langsung terurai menjadi debu. Para pengamat mundur dengan cepat. Sementara beberapa di antaranya mencoba menahan dampak ledakan tersebut. Di tengah api yang mulai mereda, bayangan Luotian perlahan terlihat namun tubuhnya sudah kehilangan segala tanda kehidupan. Dagingnya telah terbakar menjadi abu, bahkan tulangnya menjadi debu. Kecuali satu bagian tengkoraknya yang tersisa seukuran telapak tangan. Saat Xiaoyan menatap tengkorak itu, dia hanya bisa tersenyum pahit. Apakah aku terlalu berlebihan? Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Namun pada saat yang sama Chowking melangkah maju dan langsung meraih tengkorak milik Luotian. Dia memeluknya dengan erat dan air mata mengalir deras di wajahnya. Muridku, kau mati dengan begitu tragis. Aku hanya ingin memberimu latihan sedikit, tetapi kenapa kau malah mati begitu saja? Chowking menatap tengkorak Luotian, kemudian Xiaoyan menatap Chowking dengan ekspresi yang aneh. Meskipun raut wajah Chowking dipenuhi kesedihan, namun entah mengapa Xiaoyan merasakan sesuatu yang ganjil dalam ekspresi Chowking. Para pengamat yang sedang menonton mulai ragu saat ini. Mereka memilih menjauh, takut akan terjadi pertempuran sengit antara Xiaoyan dengan Chowking yang mereka anggap cukup misterius. Namun mereka merasa aneh karena Chowking sama sekali tidak bertindak sedikit pun sejak awal. Saat ini Chowking berhenti menangis dan tiba-tiba tertawa ringan. Dia menjulurkan tangannya ke udara, lalu seketika jiwa Luotian yang menghilang terkumpul kembali di genggamannya. Sepertinya kekuatan muridku lebih lemah dari perkiraanku, tetapi setidaknya dia cukup baik. Chowking menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan tenang, "Xiaoyan, terima kasih atas pertolonganmu. Muridku memang butuh sedikit cobaan seperti ini." Xiaoyan tetap diam setelah mendengarkannya. Dia tidak peduli dengan pernyataan Chowking. Dia hanya ingin memahami hubungan sebab akibat antara dirinya dengan Luotian. "Kau cukup baik, berbeda dengan kebanyakan orang," ucap Chowking tersenyum dan melanjutkan kata-katanya. "Anggap saja ini sebagai hutang budi. Saat muridku tumbuh menjadi lebih kuat, dia akan membantumu suatu hari nanti." Setelah berkata demikian, Chowking mengamankan jiwa Luotian ke dalam tengkoraknya lalu menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian dengan satu hentakan kaki dia menghilang dari tempat itu bagai bayangan yang lenyap di malam hari. Pria tua yang licik. Xiaoyan menengus pelan, namun sebelum dia sempat melanjutkan pikirannya, tiba-tiba seberkas cahaya dingin melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Sesaat kemudian terdengar suara Chowking yang bergema dari kejauhan. "Kau memang masih terlalu pelit. Anggap saja ini hadiah dariku." Xiaoyan melihat cahaya di tangannya dan berubah menjadi sebuah kitab kuno yang terasa berat. Di sampulnya tertulis kata besar, "Kitab Dewa Iblis." Dia membuka lembaran pertamanya dan menyadari bahwa kitab ini tidak lengkap. 2/3 bagiannya hilang, hanya menyisakan 1/3 bagian.
Di dalamnya terdapat lembaran kuno berwarna kuning tua dengan simbol-simbol misterius yang terukir di atasnya. Pada halaman pertama sebuah nama teknik tertulis, Formasi Pemusnah Jiwa Bintang Langit. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan menatap kitab itu dengan tatapan penuh arti. Saat berikutnya Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kitab ini. Dia merasakan aura yang tidak biasa dan sesuatu yang menunjukkan bahwa ini adalah kitab terlarang. Mengingat kitab-kitab seperti ini biasanya memiliki berbagai pembatasan dan segel, Xiaoyan memutuskan untuk tidak mengujinya sendiri. Sebagai gantinya dia langsung memanggil tahanan roh untuk meminta bantuannya. "Hei, jangan ganggu tidur siangku hanya untuk hal sepele seperti ini," ucap tahanan roh menggerutu dengan malas. Meskipun begitu dia tetap melirik kitab di tangan Xiaoyan dan bergumam, "Oh, kitab terlarang ya? Jika kau membacanya dengan paksa, maka kitab ini akan terbakar dengan sendirinya. Namun jika kau berhasil mengaktifkannya, teknik yang ada di dalamnya akan otomatis terwujud." Tahanan roh kemudian meneliti lebih dalam sebelum berbicara lagi. Teknik yang ada di dalamnya disebut Formasi Pemusnah Jiwa Bintang Langit. Hanya sebuah formasi pertempuran besar. Tidak buruk, meskipun jarang ada yang bisa membuatnya di zaman ini. Mendengar kata-katanya, mata Xiaoyan langsung berbinar. "Oh, jadi ini harta berharga." Namun tahanan roh hanya menengus saat mendengarnya. "Harta? Untukku ini bukanlah apa-apa, tetapi untukmu lumayan berguna. Kau bisa langsung mengaktifkannya tanpa perlu menggambarkan formasi secara manual. Jadi kecepatannya jauh lebih tinggi." Xiaoyan mengangguk dan langsung menyeringai. Menarik. Meskipun kitab ini hanya menyisakan sepertiga bagian di dalamnya, masih ada puluhan teknik pembatasan yang bisa langsung digunakan. Dalam pertempuran, ini bisa menjadi senjata yang sangat efektif. Dengan pemikiran itu, Xiaoyan menyimpan kitab Dewa Iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara tahanan roh kembali masuk ke dalam lengan baju Xiaoyan. Setelah gangguan kecil dari Luotian berakhir, Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke sekitar. Di kejauhan dia bisa merasakan banyak aura yang berkumpul di sekitar celah pusaran yang mengambang di kehampaan. Meskipun ketenangannya terasa di udara, namun tidak ada pertempuran yang pecah kembali. Banyak orang mulai mendekat dengan kebingungan. Sampai saat ini mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Pertempuran yang begitu sengit tiba-tiba berakhir begitu saja, membuat semuanya terasa sangat aneh. Apalagi Chowking sama sekali tidak membalas atas kematian muridnya dan malah memberi Xiaoyan harta yang berharga. Namun bagi Xiaoyan yang terpenting adalah sekarang dia memiliki kitab Dewa Iblis, dan itu sudah cukup menguntungkannya. Tanpa banyak berpikir, dia berjalan menuju celah pusaran yang tampak tertutup oleh segel kuno. Jika ini hanya segel biasa, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Kali ini Xiaoyan tidak langsung meminta bantuan tahanan roh untuk menghancurkan segel tersebut. Sebagai gantinya dia berbalik dan menatap semua orang yang ada di sini. "Kalian semua tunjukkanlah diri kalian. Jika ingin menembus segel ini, kita harus melakukannya bersama. Jika tidak ingin ikut serta, lebih baik pergi sekarang. Jika tetap bertahan di sini tetapi tidak mau membantu, maka kalian akan segera mati." Suaranya menggema membawa tekanan besar ke seluruh tempat. Saat berikutnya aura di sekitarnya langsung berubah menunjukkan bahwa para pengamat ini bukanlah orang biasa dan mereka berasal dari dunia luar. Mereka memang ingin menembus segel ini tetapi tidak ingin menjadi yang pertama mengambil resiko. Melihat ini Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Tepat setelah kata-katanya jatuh, seorang pria melangkah maju. Dia berdiri di depan Xiaoyan lalu menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Aku Luoang menyatakan dukungan. Segel ini terlalu kuat untuk dihancurkan seorang diri. Jika ingin membukanya, kita harus bekerja sama, kalian semua jangan ragu lagi." Suara Luoang menggema membuat pengamat lainnya mulai mempertimbangkan situasi ini. Dia sendiri sudah menyaksikan kekuatan Xiaoyan, dan sekarang tatapan matanya penuh dengan rasa hormat. Saat menatap Luoang, Xiaoyan juga mengangguk ringan. "Bagus, kau yang mengatur di sini. Mereka yang menolak bekerja sama tetapi tidak pergi maka bunuh saja." Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik celah pusaran ini.
Namun jika ada masalah yang bisa diselesaikan dari luar, maka lebih baik menanganinya sekarang. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di samping Luoang yang bertindak sebagai asistennya dengan wajah tenang. Sementara berbagai suara berdatangan dari sekelilingnya. Beberapa orang maju dengan penuh semangat. Namun ada juga yang memilih untuk tidak ikut. Mereka merasa bahwa Xiaoyan terlalu kejam dan tidak ingin terlibat dalam masalah yang berpotensi mendatangkan bahaya. Saat berikutnya tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan di depannya. Dia dapat merasakan beberapa aura yang tidak berasal dari dunia ini. Namun dia sulit menentukan dengan pasti dari mana mereka berasal. Dari kekuatan aura mereka yang terkuat di sini hanya mencapai tingkat kedua keabadian para dewa. Meskipun begitu di dunia asal mereka masing-masing, dari mereka pasti termaksud eksistensi puncak. Mereka mungkin bukan bagian dari klan atau sekte tertentu, melainkan leluhur dari dunia-dunia kecil yang ada di tempat ini. Kehadiran mereka di sini jelas dipicu oleh kemunculan wilayah misterius ini yang memiliki daya tarik luar biasa. Setelah mencapai tingkat keabadian para dewa, seseorang perlu menguasai kekuatan aturan. Adapun jantung esensi asal adalah manifestasi dari aturan tersebut. Barang siapa yang bisa mendapatkannya, maka dia bisa menggunakannya untuk kultivasi mereka. Mayoritas orang di sini kemungkinan besar datang demi Sudong Zidun yang merupakan bagian dari esensi jiwa. Kemampuannya sangat luar biasa memungkinkan penggunanya untuk bergerak melintasi dunia dengan cepat dan secara drastis mengurangi waktu perjalanan. Selain itu, Sudong Zidun juga berkaitan dengan pengendalian ruang. Dalam pertarungan, seseorang yang menguasai pengendalian ruang sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun bukan aturan yang terlalu kuat dalam pertarungan secara langsung, namun tetap memiliki peran yang sangat besar. Baik, kita akan bekerja sama untuk menghancurkan segel ini. Setelah menerima perintah dari Xiaoyan, Luoan tampaknya menjadi lebih bersemangat. Meskipun dia tidak mengenal Xiaoyan secara pribadi, pertempuran sebelumnya sudah cukup membuktikan kekuatan Xiaoyan di hadapan para ahli yang hadir. Para ahli yang ada di tempat ini jelas mengakui kekuatan Xiaoyan. Namun sebagian besar dari mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki wilayah misterius di dalam Kampan Laut Barat. Di bawah komando Luoang, semua orang mulai menyerang segel yang menghalangi jalan mereka. Serangan dahsyat menghantam kekosongan dan suara ledakan bergema ke segala arah. Seiring berjalannya waktu, pola-pola aneh muncul di permukaan segel membentuk run-run yang rumit. Namun meskipun diserang secara bertubi-tubi, segel itu tetap utuh seolah tidak terpengaruh sama sekali. Setelah menyaksikan betapa kuatnya segel tersebut, para ahli yang hadir hanya bisa menunjukkan ekspresi pasrahnya. Kita sudah melakukan yang terbaik. Segel seperti ini hanya bisa dibuka oleh seseorang yang menguasai seni pemecah segel dan setidaknya berada di tingkat ketiga keabadian para dewa. Saat ini mereka tidak punya pilihan lain selain terus menunggu. Xiaoyan menatap ke depan dengan tenang sebelum akhirnya melangkah maju. Mundur. Suara Xiaoyan terdengar pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya, penuh dengan rasa ingin tahu apakah Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan segel ini. Segera mereka melihat Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya ke dalam lengan jubahnya dan menggenggam sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba cahaya biru terang memancar dari tangannya. Jadi selama ini benda itu ada di dalam jubahnya. Apa sebenarnya yang dia genggam? Kenapa dia tidak mengeluarkannya sejak tadi? Saat ini tatapan Xiaoyan memancarkan sedikit ketidaksenangan. Namun cahaya biru di tangannya telah terpancar dengan kuat. Bahkan segel yang menghalangi di depan mereka tampak mulai sedikit melemah. Namun tepat pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba menarik kembali tahanan roh dan mundur selangkah lalu duduk bersila di tengah kekosongan. Banyak orang yang menyaksikan hal ini menunjukkan ekspresi bingung. Di barisan belakang Ye Beijing dan Xiao Yueli tetap diam. Sosok Xiaoyan yang ada di hadapan mereka ini benar-benar sama seperti di kehidupan sebelumnya, penuh perhitungan dan strategi mendalam. Dengan kekuatannya saat ini, beberapa monster tua di tempat ini seharusnya tidak bisa bersembunyi darinya. Xiaoyan yakin dengan penilaiannya bahwa di tempat ini masih ada eksistensi lebih kuat yang sedang bersembunyi. Menggunakan tahanan roh hanyalah percobaan dan sebuah cara untuk mengungkapkan keberadaan mereka.
Segel ini tidak seperti yang dikatakan Luoang. Bahkan seorang kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa belum tentu bisa membukanya. Jadi dibutuhkan seseorang dengan pemahaman mendalam tentang formasi penyegelan, serta kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya. Segel ini telah bertahan selama waktu yang lama, yang berarti membukanya bukanlah perkara mudah. Jika Xiaoyan sendiri tidak bisa membukanya, maka satu-satunya cara adalah memancing keluar mereka yang bersembunyi. Jika kalian masih ingin bersembunyi, maka kita hanya bisa terus menunggu, ucap Xiaoyan berkata dengan suara tenang. Begitu suaranya terdengar, suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Dari kekosongan yang dalam, 3 aura kuat tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Xiaoyan. 2 pria dan 1 wanita serta semuanya tampak luar biasa. Pada tingkat kekuatan ini hampir semua orang bisa mempertahankan penampilan terbaik mereka. Tatapan mereka tajam seolah-olah mereka adalah dewa yang turun ke dunia fana. Sebenarnya kau punya rencana untuk membuka segel ini bukan? Kenapa tidak langsung membukanya? Ucap salah satu pria botak bertanya dengan suara yang berat. Tatapannya terlihat dingin saat menatap Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menanggapi dengan seringai dingin. Dalam sekejap sosoknya menghilang, dan ketika muncul kembali, dia telah melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, kemudian tinjunya mengarah ke pria botak itu. Cahaya kilat melintas di antara jari-jarinya dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pria botak itu tidak menyangka Xiaoyan akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dia buru-buru mengangkat kedua lengannya untuk menahan serangan tersebut. Namun begitu tinju Xiaoyan menghantamnya, tubuhnya langsung terpental ke belakang dengan keras. Jubah di tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Dengan tatapan penuh amarah, pria itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Sudah hidup selama ini, setidaknya jagalah ucapanmu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu caramu mati, ucap Xiaoyan dengan dingin. Matanya bahkan memancarkan kilatan berbahaya. Pria dan wanita lainnya segera menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan berkata, "Saudara, jika kau memang memiliki cara untuk membuka segel ini, katakan saja apa yang kau butuhkan." Pria yang sebelumnya diserang menenangkan diri dan melangkah maju kemudian mengendalikan emosinya. "Aku adalah Jinsi. Sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Mohon jangan terlalu diambil hati." Dia segera berkata dengan nada yang sopan. "Kami telah menunggu di sini begitu lama, namun tidak ada seorang pun yang berhasil membuka segel ini. Jika saudara bersedia membukanya, aku rela memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan seutas tasbih Buddha muncul di telapak tangannya. Tidak jelas apa fungsi sebenarnya dari tasbih tersebut. Namun Xiaoyan hanya melirik sekilas dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Itu tidak cukup. Siapa yang tahu berapa banyak harta berharga yang tersembunyi di dalam wilayah misterius sensi ini?" Meskipun ketiga orang itu tidak mengatakan apapun, raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka enggan mengungkapkan asal-usul mereka. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.